Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Arga. Saya selaku marketing di CV Rimba Jati Mebel. Yang pertama-tama, kita haturkan puji syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan rahmat taufik serta hidayahnya kepada kita semua dan selalu memberikan kesehatan sampai saat ini. Sebelumnya saya berterima kasih telah diberikan kesempatan pada kesempatan ini. Di sini saya akan mempresentasikan usaha saya di bidang permebelan dengan CV Rimba Jati Mebel. Berikut saya akan menjelaskan beberapa ulasan tentang permebelan. Untuk yang pertama, dari latar belakang Rimba Jati Mebel sendiri, yaitu kami terinspirasi dari teman kami bahwa bisnis di bidang mebel ini sangatlah menguntungkan. Dari bahan baku yang besar maupun kecil itu masih bisa terpakai, bahkan limbah pun masih bisa dijual. Dengan contoh seperti serbuk dan kayu bakar. Tidak perlu penanganan khusus terhadap bahan bakunya, yang artinya tidak perlu memberikan makan minum atau tempat khusus yang dibersihkan setiap hari. Jadi bisa menekan biaya operasional tersebut. Dari bahan baku yang kami gunakan, yaitu ada beberapa bahan kayu, yaitu contohnya kayu jati yang berasal dari rakyat maupun dari jati berhutani. Yang kedua, kayu mauni. Yang ketiga, kayu akasia. Dan yang keempat, kayu jati Belanda atau kayu gembelina. Dan yang terakhir, kayu pinus. Dan masih banyak contoh kayu yang bisa dibuat kerajinan lainnya. Untuk target pasar mebel kami, yaitu masyarakat umum, developer atau perumahan, pemilik kos, rumah sakit, perkantoran, perhotelan, maupun sekolahan atau universitas. Dan strategi pemasaran dari mebel kami yaitu menentukan market secara jeli, terus memilih lokasi yang mudah dijangkau, menata produk mebel secara rapi dan menarik, dijual secara online dan offline, dan yang paling penting itu bisa diangsur tanpa bunga. Dari manfaat bisnis mebel tersebut menciptakan lapangan pekerjaan bagi lingkungan sekitar, menciptakan perputaran ekonomi bagi penjual bahan bangunan seperti toko besi, toko kaca, dan lain-lain. Terus memberi keuntungan finansial bagi pemilik mebel itu sendiri. Untuk analisa keuangan, menjalankan bisnis mebel itu tidak ada ruginya, walaupun kecil tapi masih saja menguntungkan. Berikut kami paparkan analisa keuangan suatu produk dari mebel kami, yaitu dengan membuat satu set meja kursi tamu. Untuk bahan sendiri kami memilih dari bahan kayu jati dengan harga bahan Rp2.500.000. Untuk paku dan lem sebesar Rp250.000. Untuk ongkos tukang kayunya sebesar Rp1.250.000. Untuk bahan peliturnya Rp650.000, untuk ongkos peliturnya Rp800.000. Listrik Rp50.000 dan kaca ukuran 60 x 130 cm
itu 250.000. Dan jumlah biaya produk kami yaitu 5.750.000. Untuk biaya produk dengan sejumlah 5.750.000, maka perusahaan harus bisa menjual produk di atas modal yang dikeluarkan. Kalau perusahaan bisa menjual produk tersebut dengan harga 7.500.000, maka perusahaan tersebut bisa mendapatkan profit sebesar 1.750.000 per set. Ya, kalau perusahaan tersebut dalam 1 bulan bisa menjual 10 set, maka tinggal mengalihkan profit tersebut. 1.750.000 dikali 10 sama dengan 17.500.000. Itu untuk keuntungan 10 set dari produk kami. Untuk kesimpulannya, bisnis mebel sangatlah menguntungkan dan resikonya sangatlah minim. Maka kami sangat tertarik untuk menjalankan bisnis ini secara serius dan menciptakan trik baru dalam pemasaran sesuai dengan keadaan era digitalisasi supaya perusahaan lebih untung lagi di masa yang akan datang. Sekian, terima kasih yang saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.